Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fidina azakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini kita masih diberikan semangat untuk mensyukuri nikmat yang paling besar, yaitu nikmat menjadi hamba-hamba yang dipilih sebagai seorang muslim. Kemudian wafidina azakumullah, kenikmatan terbesar kedua yang dijelaskan setelah Islam adalah seorang diberikan kesehatan dan waktu luang. Karena kita lihat banyak dari mereka yang diberikan waktu luang tapi digunakan untuk amal-amal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menjelaskan khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang umurnya panjang, waktunya luang, diberikan kesehatan, kemudian apa? Amalnya adalah amal yang baik, yaitu amal yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul SAW dan diniatkan lillahi ta'ala, yaitu untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dijelaskan yang mau berpegang teguh dengan sunnah ini adalah sedikit, ya. Dijelaskan apa? Sebagaimana menggenggam api, ya, menggenggam bara. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang yang asing. Innal islama ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya asing, kemudian yang menjadi menang, kemudian asing lagi. Tapi disebutkan fatuba lil ghuraba, yaitu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang mau kembali memperbaiki dengan petunjuk yang benar ketika manusia-manusia melenceng, manusia-manusia dalam keadaan rusak. Nah, maka kita beruntung ya fidina azakumullah, sedikit demi sedikit kita mengenal sunnah, walaupun sedikit. Sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada seseorang bersemangat di dalam kebid'ahan. Maka kita di malam ini akan sedikit membaca dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya fidina azakumullah, kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Fiqh Ta'amul Bainaz Zawjain. Kita masih dalam bab tentang konflik dalam rumah tangga. Wa fidina azakumullah, Rasulullah SAW ketika itu selesai dari sholat, kemudian beliau menghadap seperti ini kepada para jamaah, kemudian memberikan mu'idzah, nasihat-nasihat yang menyentuh hati, nasihat-nasihat yang disebutkan sampai para sahabat ada yang meneteskan air mata karena terlihat ini nasihat perpisahan. Maka para sahabat pun meminta nasihat apa yang akan disampaikan, ya, yaitu Rasul menyebutkan apa? Usikum bittaqullahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ati wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin
Sunnatul Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Kita akan nanti membaca bagaimana cerita yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini bagian daripada sunnah khulafa, pengganti yang mendapatkan petunjuk ar-rasyid. Maka wafidna azakumullah, faman ya'is minkum fayara ikhtilafan katsira. Kalau kalian itu hidup panjang, pasti ada banyak perselisihan. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasul menyebutkan apa? Fa'alaikum bisunnati was sunnati khulafa ar-rasyidin. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah daripada khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, wa tamasaku biha wa atu 'alaiha bin nawajid. Dan berpegang teguhlah, pegang kuat, kemudian gigit dengan gigi geraham. Ya. Kemudian dijelaskan apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan sesuatu yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan ini nasihat perpisahannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan merupakan wasiat yang sangat agung, mencakup semuanya, ketakwaan, ketaatan, dan berpegang teguh kepada Al-Qur'an was sunnah. Nah, maka kita akan lihat bagaimana kehidupan dari para pendahulu kita yang soleh. Bukan kita melihat bagi kita keumuman orang yang disebutkan yang terpenting adalah gayanya, yang terpenting adalah umumnya, padahal itu adalah pemikiran-pemikiran yang mereka mengikuti kaum Yahudi wa Nasara. Maka ya Rabbina azakumullah, kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Fiqh Ta'amul Bainaz Zawjain. Kita masih dalam bab tentang konflik dalam rumah tangga. Di dalam malam ini kita akan sedikit menyinggung dari kisah Hada Aliyun radhiyallahu anhu Amirul Mukminin rajulun yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu. Ini adalah kisah daripada Ali radhiyallahu an Amirul Mukminin, seorang laki-laki yang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kisahnya Ali ini kita akan sedikit mengenal siapa Ali bin Abi Thalib, ya. Karena penting sekali masalah biografi ini akan memberikan semangat kepada seorang yang mau menteladaninya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ali bin Abi Thalib ini memiliki nama asli siapa? Ali, ya. Kemudian Ibn Abi Thalib, kemudian Ibn Abdul Muttalib, kemudian Ibn Hashim Al-Quraisy, ya. Jadi Ali itu bapaknya namanya Abu Thalib, kakeknya Abdul Muttalib, kemudian kakeknya lagi dari sanggahnya yang paling atas lagi yaitu Hashim. Sama sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali ini wafidina azakumullah adalah sepupunya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang biasa memanggil Ali itu adalah Abu Hasan. Karena anaknya Ali itu ada ya Hasan dan Husain, ya, atau disebut juga dengan Abu Turab, ya, yaitu bapaknya tanah atau debu. Nah, kemudian beliau masuk Islam adalah termasuk orang kedua yang masuk Islam. Jadi setelah Khadijah, yang masuk Islam setelah Khadijah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Pada umur berapa, Pak? Pada umur 10 sampai 11 tahun. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mencari orang-orang itu tidak mencari kedudukannya yang tinggi. Jadi berdakwah tidak mencari orang-orang yang kaya, orang-orang yang besar-besar, seperti itu tidak. Tapi disebutkan bahkan diejek oleh musuh-musuhnya, itu loh temannya anak-anak kecil. Seperti itu. Itu temannya orang-orang yang tidak punya, orang-orang duafa. Akan tapi apa? Kemenangan itu ada kepada orang-orang seperti ini. Maka wafidina azakumullah, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat pemberani, ya. Kemudian beliau adalah orang yang pertama kali sholat berjamaah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kali sholat berjamaah, ya. Kemudian wafidina azakumullah, Ali ini ciri-cirinya memiliki tubuh yang kekar, badannya lebar, tapi beliau tidak terlalu tinggi. Jadi kekar, badannya lebar, tidak terlalu tinggi. Kemudian warna kulitnya sawo matang,
jenggotnya tebal putih, ya. Sebagaimana ciri-ciri dari Ahlus Sunnah itu adalah mereka memanjangkan jenggotnya, dan ini faedah yang disebutkan dalam Syiar Al-Nubala. Kemudian jelaskan sebagaimana kapas, ya, sangat putih dan tebal. Kemudian beliau adalah orang yang sangat tampan wajahnya, akan tapi disebutkan perutnya memang agak besar sedikit dibandingkan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu perutnya lurus, ya, ramping seperti itu. Kalau Ali bin Abi Thalib ini perutnya agak besar tapi orangnya sangat tampan. Nah, kemudian berjalannya kayak Rasulullah SAW, berjalannya tepat. Ya, ini wafidun a'udzubillah. Sehingga beliau adalah menantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengambil istri daripada putri Rasulullah SAW tercinta yang disebutkan Sayyidah fil Jannah, yang akan masuk jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Fatimah. Beliau adalah suaminya Fatimah. Ya. Kemudian bagaimana peringainya, budi pekertinya? Kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang zuhud, orang-orang yang gak rakus dunia, orang-orang yang sering mengingat kematian. Sampai dijelaskan bagaimana mereka kalau disebutkan masalah-masalah tentang kematian atau akhirat, mereka bergetar hatinya, bahkan sampai meneteskan air mata. Tapi kalau mereka disebutkan masalah dunia, bayangkan mereka, ya, di antaranya Ali ini di setiap peperangan selain daripada perang Tabuk itu ikut semua. Jadi ghanimahnya sangat besar sekali. Tadi Anda melihat di sini beliau yafidina asyafullah, seorang yang zuhud, sederhana. Pakaiannya itu diikat di sarungnya, kemudian di atas pusarnya, kemudian dia berselendang dengan kain, dan disebutkan pakaian atasnya ini banyak tembelannya. Banyak tembelannya. Sedangkan kita lihat, kita memiliki berapa pakaian? 20, 15 atau 25, Masya Allah. Maka kita lihat bagaimana mereka tidak butuhnya dengan dunia, ya. Sampai-sampai kemarin kita sebutkan bagaimana ketika Ibnu Khattab mengatakan kepada Rasulullah SAW untuk meminta supaya apa? Supaya diperbaiki umat ini daripada kedudukan dunianya. Tapi Rasul mengatakan apa? Rasul mengatakan, "Au fi hadza anta ya Ibnu Khattab." Atau ini dunia ini yang kamu inginkan wahai Ibnu Khattab. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Inna ulaika qaumun qad ujul thayyibatuhum fid dunya." Sungguhnya mereka adalah suatu kaum yang didahulukan kebaikan-kebaikannya di dunia. Ketika Umar bin Khattab, ya, beliau iri dengan kaum Persia dan Rum, maka Rasul pun menyebutkan, ya, "Au fi hadza ya Ibnu Khattab." Kamu mau apa? Dunia ini. Sebutkan seperti itu. Kemudian apa? Dijelaskan oleh Rasulullah, "Inna ulaika qaumun qad ujul thayyibatum fil hayatid dunya." Sungguhnya mereka itu adalah suatu kaum yang disegerakan saja kebaikan-kebaikan di dunia. Ya, kalau antum tahu kebaikan yang ada di akhirat, Masya Allah, tidak akan antum sempat bergesit dalam dirinya untuk menjadi anak-anak dunia. Kita semua akan senantiasa berusaha untuk menjadi anak-anak akhirat, ya. Bagaimana antum disebutkan daripada seorang disebutkan dalam surga, mereka bertelakan di atas diban-diban emas, yang mereka dikeringi dengan bidadari cantik. Kemudian mereka, ya, diberikan dari apa yang mereka inginkan. Sedangkan di dunia sesuatu yang terkadang dia angan-angankan, ya, begitu sudah dapat bosan. Ini dunia, ya. Kemudian yafiduna asyukumullah. Maka dari itu seseorang dari Ahlus Sunnah ini ciri-cirinya adalah mereka hendaknya meniru kepada sahabat yang mulia ini, yaitu untuk menjadi hamba-hamba yang zuhud, hamba-hamba yang tidak rakus terhadap dunia. Yaitu ketika dia memiliki dunia, dia menjadi hamba-hamba yang dermawan, hamba-hamba yang mudah untuk berjalan fisabilillah. Kemudian wafidina azakumullah, di antara pakaian atasnya adalah yang bertambal. Kemudian sarungnya diikat di atas pusarnya, menggantung sampai setengah betis. Ini menunjukkan bagaimana kemarin para sahabat Rasulullah SAW tidak ada yang isbal, ya, tidak ada sahabat Rasulullah SAW yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, nggak ada. Ya, kalau ada diceritakan itu karena tidak sengaja, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mulanya dia adalah seorang yang tidak isbal. Ya, karena perutnya kemarin kita ceritakan kecil, maka sarungnya pun melorot, seperti itu kan.
Maka ini wafidullah, Syekh Utsaimin pun mengatakan bahwasanya kalau orang-orang masih tidak percaya bahwasanya ya isbal itu adalah sesuatu yang dilarang, antum melihat semua sahabat daripada sahabat Nabi. Apa asal daripada mereka sarungnya melorot? Dikatakan dari Abu Bakar As-Siddiq, asalnya adalah tidak isbal. Kemudian Rasul mengatakan bahwasanya kalau tidak ada kesombongan maka tidak mengapa. Ketika itu tidak sengaja. Nah, wafidullah. Kemudian beliau senantiasa memakai kopiah putih ya buatan Mesir. Ana juga kurang paham ya buatan Mesir itu yang kayak apa. Tapi selalu memakai kopiah warna putih. Nah, kemudian jika masuk ke pasar, ini yang terkenal dari sirah beliau, ini senantiasa menyerukan kepada para pedagang untuk mereka bertakwa kepada Allah, kemudian jangan mengurangi timbangan. Ini menunjukkan bagaimana seorang ini diharapkan menjadi hamba yang shadiq, hamba yang jujur. Ya, menjadi hamba yang jujur, yaitu muwafaqatul dhahirah wal batinah, cocok antara yang zahir dan batinnya. Ini adalah pelajaran besar bagi seorang tauladan kita dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kisah perang yang beliau ikuti. Ya, antum masih ingat bagaimana ketika kisahnya Rasulullah SAW mau berhijrah, siapa yang menggantikan di dalam selimut? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Padahal menggantikan dalam selimut itu siap-siap untuk dibunuh oleh para pemuda atau tokoh-tokoh dari kafir Quraisy. Siap itu untuk dibunuh. Ya, tapi apa yang Rasulullah Ali radhiyallahu anhu berani menggantikan Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW hijrah. Nah, ini menunjukkan apa? Bagaimana keimanannya kepada Rasulullah SAW adalah sangat kuat, sangat tebal. Ya, maka ini tauladan bagi kita semua ya Rasulullah. Hendaklah seorang ya mencintai Rasulullah SAW melebihi dirinya dan seluruh manusia. Rasul mengatakan apa? La yu'minuna ahadu hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajmain. Kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian mencintai diri saya Rasulullah SAW sebagaimana kalian ya melebihi mencintai daripada anak-anak kalian, kemudian orang tua kalian dan manusia seluruhnya. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib ini disebutkan beliau selalu ikut dalam jihad kecuali dalam perang Tabuk. Kalau perang Tabuk beliau disuruh menjaga anak-anak dan para perempuan di Madinah. Ya, bahkan beliau masih ingin ikut juga. Ya Rasulullah, apakah engkau meninggalkan saya bersama dengan anak-anak dan perempuan? Nah, seperti itu. Masih apa? Masih ingin ikut berperang. Padahal itu tugas Rasulullah. Maka Rasul pun menyebutkan apa? Apakah kamu tidak suka bahwasanya kedudukannya antara kamu dengan saya itu sama sebagaimana Musa dan Harun. Akan tapi apa? Akan tapi setelah saya tidak ada kenabian. Makanya dia taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau terkenal ya, memiliki kejeniusan di dalam menyelesaikan masalah. Makanya di zamannya beliau itu ada fitnah yang sangat besar. Ya, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, di sana ada perang Jamal, ada perang Siffin, ya. Kemudian di sana juga ada Khawarij yang sampai beliau juga terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam pada subuh hari dan meninggal pada hari Jumat itu pula. Ya, ini menunjukkan apa? Beliau pada saat itu walaupun tidak bisa menyatukan seluruh umat Islam, tapi sudah Masya Allah memiliki taktik yang sangat luar biasa. Dan didampingi oleh siapa? Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas itu seorang yang memiliki tafsir yang sangat Masya Allah, sampai bisa mengembalikan kaum Khawarij sepertiga. Ya, dari 100% kaum Khawarij sepertiga masuk lagi kepada ketaatan kepada Amirul Mukminin. Yang lainnya sepertiga balik ke rumah, yang sepertiga dia tetap dalam keinginannya ya untuk memberontak Ali radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena Ali mengangkat daripada dua hakim yang terjadi pada perang Siffin, ya, yaitu antara Ali dan Muawiyah. Itu mengangkat siapa? Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Amr bin Al-As, ya. Sana diangkat supaya apa? Mendamaikan di antara keduanya untuk perjanjian. Dan ini orang Khawarij gak mau, maunya hukum Allah.
Ya, seperti itu. Kemudian apa? Disebutkan orang Khawarij tuntutannya lagi. Orang Khawarij itu pada saat perang ya melawan apa? Saudaranya sendiri ya. Ummul Mukminin di antaranya yang disebutkan dalam perang Jamal. Perang Jamal saya jelaskan bagaimana tidak menawan daripada para tawanan karena saudara sendiri ya. Dan dijelaskan oleh Ibnu Abbas bagaimana mungkin mereka adalah ibu-ibu kalian sedang kalian menawan daripada ibu-ibu kalian. Dan ini dijelaskan juga kepada kaum Khawarij. Dan ternyata sepertiga tadi mau kembali kepada kebenaran, sepertiga pulang ke rumah, sepertiga dia mau memberontak tetap ya disebutkan seperti itu. Nah, maka beliau pun disebutkan wafat pada hari Jumat 17 Ramadan pada tahun 40 Hijriah setelah ya ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam. Nah, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian kita baca ceritanya. Wa hadza Aliyun radhiyallahu an Amirul Mukminin rajulun yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu. Ini adalah cerita dari Ali radhiyallahu an Amirul Mukminin, seorang laki-laki yang dicintai Allah dan Rasulnya dan yang mencintai Allah dan Rasulnya. Yughadibu ihda sayyidah nisa'i ahlin nas ahlil jannah wa hiya zaujatu as-sayyidah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Pada saat itu Ali sedang marah kepada salah satu sayyidah yang disebutkan yang akan masuk surga dari para wanita, yaitu istrinya siapa? Fatimah, daripada anak Rasulullah SAW. Semoga Allah meridhoinya. Nah, wa yakhruju minal bait. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini keluar daripada rumahnya. Ba'da mughadabati laha wa yadhhabu ilal masjid wa yanamu fihi. Setelah dia marah kepada istrinya, ada cekcok dengan Fatimah, kemudian dia keluar dari rumah, kemudian masuk ke dalam masjid dan tidur di masjid. Ternyata ada konflik juga di kalangan sahabat. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh, cerita ini dikeluarkan oleh Bukhari min hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Di sana disebutkan inna kanat ahabu asma'i Ali radhiyallahu anhu ilaihi la Abu Turab. Sesungguhnya nama yang paling disukai oleh Ali radhiyallahu an itu adalah Abu Turab. Nama yang disukai Ali itu adalah Abu Turab. Dia sangat senang dipanggil dengan nama tersebut karena yang berikan nama adalah Rasul SAW. Wa masahu Abu Turab illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikan nama siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya adalah beliau sedang ada masalah dan konflik dengan Fatimah. Kemudian keluar dan berbaring di dinding daripada masjid, yang di sana masjid daripada Masjid Nabawi pada saat itu adalah masjid yang terbuat dari pasir, tanah, sehingga di belakangnya ini ada daripada debu-debu atau tanah. Nah, faja'u Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengikutinya karena datang ke rumahnya Fatimah menanyakan Ali enggak ada, sedangkan saya sedang ada masalah dengan Ali. Kemudian dikatakan bahasanya Ali sedang berada di masjid setelah diutus oleh para utusan untuk mencari Ali. Nah, kemudian dikatakan oleh Rasulullah dia sedang berbaring di dinding daripada masjid. Faja'u Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam wamtala'a dhuhru turaban. Kemudian didapatinya masyaallah di punggung Ali ini ada daripada tanah. Sifatnya hampir mirip Rasulullah SAW. Kalau kemarin kita sebutkan Rasulullah SAW itu ketika ada cekcok dengan istrinya, kemudian mengasingkan diri dan enggak menghiraukan dirinya sampai berbaring di tikar, dan tikarnya itu tembus kemudian membekas di dalam punggung-punggungnya atau lambungnya. Ini Amirul Mukminin yang disebutkan mungkin pada zamannya presiden tapi untuk melihat bagaimana kesubutan
Maka ifidina azakumullah, law kanat ad-dunya taqdiru indallah janahan bauta. Kalau seandainya dunia itu ada nilainya sesayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu enggak akan diberikan walaupun seteguk air, ya. Tapi karena enggak ada nilainya dan ada nilainya ketika digunakan untuk fisabilillah, maka apa ya ifidina azakumullah, maka Allah pun memberikan nikmat yang am dan nikmat yang khas. Nikmat yang am semuanya dikasih makan, semuanya dikasih rumah, semuanya dikasih kebaikan-kebaikan masa dunia. Tapi nikmat yang khusus adalah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri di atas manhaj salafus ummah, ya. Tidak hanya mengaku, kalau Khawarij tadi mengaku orang yang paling benar, bahkan disebutkan itu adalah koriknya daripada Ali. Jadi seorang yang bacanya bagus, bahkan seorang yang dalam ilmunya, ya. Maka di zaman ini pun banyak orang yang hafal Al-Quran, tapi mereka apa? Mereka adalah orang-orang yang dulu berlebihan. Dan juga banyak di antara dalam umat ini yang mereka orang-orang yang meremehkan. Maka Ahlus Sunnah itu di antara yang itu, tidak tafrid, tidak ifrat, tidak di atas juga tidak terlalu meremehkan, di pertengahan, ya. Karena semua yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Ahlus Sunnah itu adalah ummatan masyarakat, umat pertengahan. Nah, maka ya Allah, Ali pun ya memiliki sifat yang sangat sederhana ketika pada zamannya, ya. Dan jelaskan ketika beliau mendapatkan masalah, beliau menyendiri, ya, berzikir kepada Allah, masjidnya Allah Subhanahu wa taala, sampai berbaring di sana tidak menghiraukan dirinya bahwasanya beliau telah terpenuhi oleh tanah daripada punggungnya. Fajala Nabi sallallahu alaihi wasallam yansaku at-turaba anil dhahri wa yaqulu ijlis ya Aba Turab. Kemudian Rasulullah SAW mengusap membersihkan daripada punggung Ali radhiyallahu anhu, kemudian mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, berdirilah atau duduklah wahai Abu Turab. Ya, pada saat ini julukannya menjadi siapa? Abu Turab. Nah, ini wafidina azakumullah. Kemudian diceritakan lain dalam, ya, kisah yang lain disebutkan dari juga Fatimah ketika menghadapi konflik dengan Ali radhiyallahu an, karena beliau itu memiliki luka yang lecet pada tangannya ketika disuruh apa? Ya, senantiasa menggiling mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Kemudian Fatimah radhiyallahu an ini mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW, bahwasannya tangannya lecet, kemudian apa? Minta seorang pembantu. Maka mengadulah Fatimah kepada Rasul SAW. Nah, kemudian setelah datang kepada Rasul SAW, diberikan satu wasiat yang sangat bermanfaat buat para ibu-ibu ini, ya, dan terutama bapak-bapak juga boleh diamalkan, ya, yaitu diberikan amalan ketika mau tidur itu hendaknya dia membaca tasbih, takbir, tahmid 33 kali. Ya. Hadisnya dijelaskan fi ma'asakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza awaituma ila firasikuma au idza akhadtuma mataji'akuma fakabbira salasan wa salasin. Jika kalian mau mendatangi tempat tidur kalian atau kalian mau berbaring, jadi kalian berdua ini maksudnya adalah Ali dan Fatimah, karena hadis ini datangnya daripada Ali radhiyallahu anhu. Nah, maka bertakbirlah selama atau sebanyak 33 kali, ya. Setelah bertakbir disebutkan di sini fasalbiha salasan wa salasin. Bertasbihlah kalian berdua 33 kali. Kemudian wahmida salasan wa salasin. Memujilah Allah 33 kali. Dari hadis ini faedahnya sangat banyak sekali. Ya, di antaranya bolehnya seseorang ketika terjadi konflik itu mengadu kepada mertua untuk memberikan nasihat yang baik kepada menantunya atau anaknya dengan nasihat-nasihat yang baik, tidak boleh condong kepada satu atau yang lain. Kemudian bagaimana dianjurkan untuk hidup dalam keadaan, ya, qanaah, menerima apa adanya. Buktinya Rasulullah SAW tidak menyebutkan, ya sudah, ini ghanimah banyak sekali, saya carikan budak, saya apa? Carikan membantu, seperti itu tidak. Tapi apa? Rasul memberikan satu wasiat untuk berzikir sebelum beliaunya berdua tidur.
Dan yang ketiga diantaranya adalah bagaimana wajibnya seorang istri untuk dia mengerjakan kewajiban-kewajibannya walaupun sampai tangannya lecet. Ya. Karena apa? Kemarin kita sebutkan, ya, seandainya kalau ada suami yang memiliki luka sampai hidungnya itu keluar nanah kemudian dibersihkan oleh istrinya, itu pun belum bisa, ya, memenuhi daripada hak-haknya daripada apa? Istrinya, belum bisa membalas jasa-jasa daripada istri, ya. Maka kebanyakan istri disebutkan kemarin masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena kufran asghar. Banyak mereka mengkufuri daripada suaminya. Kemudian di antaranya faedah yang lain, ya, hadis ini diamalkan oleh Fatimah sampai ketika perang Siffin, sampai dalam keadaan genting pun masih diamalkan. Berarti apa? Menunjukkan bagaimana seorang harus mudawamah, ya, harus dawam, kontinu di dalam beramal, di dalam mengamalkan sesuatu, dan ini akan memberikan kebaikan terhadap keluarganya. Kemudian yang kelima, ketika seorang membaca, ya, daripada wasiat Rasulullah, kalau dia mengerjakan aktivitas kesehariannya bagi seorang istri tidak akan letih, ya, karena apa? Diberikan pembantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu alam berupa apa? Mungkin diberikan mudah urusan-urusan seperti itu. Nah, itu yuwafidina azakumullah, bagaimana seorang ketika dia menghadapi konflik kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, ya. Dan dijelaskan oleh Syekh di sini, yuwafidina azakumullah, beliau menyebutkan ketika seseorang timbul masalah, faida dapat muskilatun bayna zaujin wa zaujah fa'alaihima ayatadaraka amrahuma wa yata'awada billahi minasyaitan. Ketika dia menghadapi masalah antara suami dan istri, yang pertama yaitu dia mengkoreksi, memperbaiki urusan daripada keduanya. Yang kedua, berlindung kepada Allah dari syaitan. Kemudian mereka memperbaiki keduanya, yang memperbaiki urusan-urusan keduanya. Kemudian wayughliqu alaihima al-abwab, dan menutup atas keduanya pintu-pintu supaya tidak diceritakan kepada pihak ketiga. Jadi kalau bisa diatasi berdua, cukup diatasi berdua. Kalau tidak bisa, nanti dijelaskan, bisa diutus, ya, seorang yang adil di antara dua belah pihak, ya, antara satu pihak istri dan suami, yang insya Allah dari kedua belah pihak ini menginginkan kebaikan kepada keduanya. Nah, maka dikatakan oleh Syekh, faida ghadiba az-zauj, ketika marah itu suami, au in fa'alat az-zaujah, atau seorang istri itu dia dalam keadaan emosi, wa dhahaba fatawadha, ya. Yang pertama apa? Dia berlindung kepada setan, kemudian wudu, wa shallaya rakaatain, kemudian salat 2 rakaat, ya, salat mutlak. Ketika seorang mendapatkan musibah-musibah, ini boleh dia salat mutlak, ya. Kemudian apa? Setelah salat, yang pertama bertawudz, kemudian wudu, kemudian salat, ya. Kemudian wa in kana ahaduhuma qa'iman falyajlis, kalau dari salah satunya dalam keadaan berdiri maka duduk. Ini kalau diikuti insyaallah, ya, orang akan sadar. Kalau dia dalam keadaan diri sudah emosi, kemudian salah satunya duduk, ya, nanti yang lainnya pun ikut duduk. Maka disebutkan ketika salah satunya dalam keadaan berdiri maka dia duduk, atau falyadji, dia berbaring, atau disebutkan auliyu qabila ahaduma al-akhar, atau menghadap, memeluk, ya, mencium dari salah satu atau keduanya, itu dari satu dan keduanya langsung menciumnya. Ya, ajaran yang mulia sekali, ya, kalau diterapkan. Dan semuanya itu setelah dia memaafkan, mengharapkan semuanya itu wajah Allah Subhanahu wa taala dari perlakuan-perlakuan setelah dalam konflik. Ini ufidina azakumullah. Dan ini juga disebutkan cerita tentang bagaimana para tabi'in, ya, yang mengalami konflik. Sini disebutkan juga Fatimah binti Utbah, ya, ketika itu sedang mau menikah dengan Aqil bin Abi Thalib, ya. Akan tapi Fatimah itu punya syarat apa? Syaratnya karena dia seorang yang kaya, maka gak mau dimadu. Maka kamu boleh menikahi saya, tapi tidak boleh kamu kawin lagi, seperti itu. Kemudian apa? Fatimah menikah dengan Aqil. Nah, pada suatu ketika mereka punya guyonan,
ya, punya guyonan yang menyemangati mereka ketika berduaan, ya, ketika mesra-mesraan, mengatakan apa? Tanya bapaknya, "Aina Utbah? Di mana Utbah?" Ya, seperti itu. Jadi misalnya kalau antum punya istri, kemudian antum guyonan sama istrinya, nama bapaknya. Maksudnya daripada Fatimah ini, karena beliau itu membanggakan bapaknya, ya, membanggakan bapaknya. Dan pada suatu ketika ini Aqil lagi dalam keadaan capek, ya, dalam keadaan payah, jenuh. Kemudian dia ngajak guyon, ya, mengatakan apa? "Aina Utbah?" Dibalas gitu kan. "Aina Utbah? Di mana bapak saya?" Dikatakan oleh Aqil, "Kalau kamu masuk neraka, bapak kamu di sisi kamu." Dikatakan seperti itu. "Kalau kamu masuk neraka, bapak kamu di sisi kamu." Bagaimana marahnya? Ya, marah sekali. Kemudian Fatimah ini menuntut kepada Utsman bahwasannya beliau ingin bercerai, ya, dengan Aqil. Tapi setelah Utsman mengutus siapa? Syaitan mengutus Muawiyah dan Ibnu Abbas, ya, sebagai seorang yang adil, dan ini boleh diikuti bagaimana ketika terjadi permasalahan, boleh diutus dua orang yang adil dari dua belah pihak. Begitu kita atau berdua daripada sahabat itu mau sampai kepada rumahnya, ternyata mereka sudah bertali sarung, jadi sudah damai lagi. Lihat di sini disebutkan bahwasanya lihat mereka, bagaimana mereka tidak butuh namanya hakim, tidak butuh namanya dua orang yang adil ketika mereka dalam masalah. Langsung mereka memperbaiki. Ya. Artinya apa? Konflik-konflik dalam rumah tangga itu suatu hal yang wajar. Tapi ketika menghadapi konflik, maka yang harus dilakukan adalah tadi disebutkan apa? Berlindung kepada setan, memperbaiki dari urusan-urusan, kemudian bermusyawarah, kemudian saling memaafkan, bahkan meluknya, menciumnya dan sebagainya. Sebutkan dari kebaikan-kebaikan tadi. Dan kalau dia seorang yang mungkin berdiri tadi suruh untuk duduk, kalau dia seorang yang duduk mungkin disuruh untuk berbaring, ya, seperti itu, atau sholat 2 rakaat. Ini adalah tuntunan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaallah itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Insyaallah besok kita lanjutkan dalam tema-tema yang lain. Dan tema ini sudah hampir 3 kali atau 4 kali tentang konflik, saya kira cukup. Dan yang perlu kita ingat, artinya seorang hendaknya dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap permasalahannya, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersemangat terhadap apa yang bermanfaat buat keluarganya. Rasul mengingatkan kepada kita, "Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jiz." Dan dikatakan, "Wa in asobala sayun, ya, fala taqul la law inni fa'altu kada wa kada, wa qul qadarallahu ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amal syaitan." Ya. Semangatlah dari apa yang bermanfaat buat kalian, berdoalah kepada Allah dari apa-apa yang bermanfaat, jangan melemah, ya, jangan berlaku lemah. Kemudian apabila terjadi musibah, persengketaan, konflik, itu jangan dikatakan seandainya istri itu enggak tahu. Seandainya itu loh, kalau dulu begini dan begitu. Tapi katakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Karena kita ada seorang yang beriman kepada ala qadri khairi wasyarri. Kita beriman kepada itu. Maka dikatakan bagi seorang yang beriman, qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau ini sudah terjadi, terjadilah. Yang penting setelah itu apa? Dia berlindung kepada Allah, menyelesaikan bermusyawarah, kemudian apa? Merbaikinya, ya, kemudian menjalankan tadi yang kita sebutkan dari cara mengatasi kemarahan dan konflik dalam rumah tangga. Dan ucapan-ucapan seandainya kalau saya jadi orang kaya, seandainya kalau saya jadi orang yang berbangga, ini adalah ucapan-ucapan yang membuka pintu syaitan. Wallahu ta'ala bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis yang benar dari Allah Taala, yang salah dari anak yang baik. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.